Baik, Shalom. Saya atas nama Yohanes Maria Venerang dengan NIM 24320196. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi kami di SD Negeri Wehendak dengan guru yang bersangkutan adalah Pak Samuel AHP Taimenas, SPDGR. Kami memberi 7 pertanyaan yang di layar dan beliau menjawab dengan baik. Pertanyaan pertama, bagaimana strategi guru menetapkan materi pembelajaran? Beliau menjawab, dalam menentukan materi pembelajaran, beliau selalu berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Namun, Pak Adi juga mempertimbangkan kebutuhan minat siswa. Seperti beliau berusaha untuk memilih materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan dapat memicu rasa ingin tahu. Selain itu, beliau juga memastikan bahwa materi tersebut mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi guru menetapkan tujuan pembelajaran? Jawaban dari beliau, tujuan pembelajaran adalah kompas yang memandu seluruh kegiatan belajar mengajar. Beliau selalu merumuskan tujuan pembelajaran dengan SMART: spesifik, measurable, achievable, relevant, and time bound. Tujuan yang spesifik membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka. Keterukuran memungkinkan beliau untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran tujuan yang relevan, memastikan bahwa pembelajaran bermakna bagi semua siswa. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi guru menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa? Beliau menjawab, beliau percaya bahwa pembelajaran aktif adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Beliau sering menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan proyek kelompok untuk mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, beliau juga memanfaatkan teknologi untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pertanyaan keempat, bagaimana strategi guru meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa? Di sini beliau menjawab, untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, beliau sering memberikan tugas-tugas yang membutuhkan analisis, evaluasi, dan kreasi. Beliau juga mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari solusi untuk masalah-masalah kompleks. Dalam hal ini, beliau berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses berpikir mereka. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana strategi guru meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa? Di sini beliau menjawab, peningkatan keterampilan sosial dan emosional siswa sama pentingnya dengan keterampilan akademik. Beliau menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan inklusif, di mana siswa merasa aman untuk berbagi pendapat dan perasaan mereka. Beliau juga mengajarkan siswa tentang empati, kerjasama, dan resolusi konflik. Di pertanyaan ke-6, bagaimana strategi guru meningkatkan performa atau keterampilan psikomotorik siswa? Beliau menjawab,
untuk meningkatkan keterampilan psikomotorik siswa, beliau memberikan banyak kesempatan untuk berlatih dan bereksperimen. Beliau juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mereka. Selain itu, beliau juga mendorong siswa untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. Pertanyaan ketujuh, pertanyaan terakhir. Bagaimana strategi guru memperbaiki strategi pembelajaran untuk hasil belajar siswa? Di sini beliau menjawab, perbaikan strategi pembelajaran sebagai seorang guru. Beliau selalu belajar dan berkembang secara teratur, merefleksikan praktik mengajar dan mencari untuk meningkatkan, supaya beliau juga terbuka terhadap umpan balik dari siswa, kolega, dan orang tua. Selain itu, beliau juga mengikuti pelatihan dan konferensi untuk mempelajari strategi pembelajaran terbaru. Dengan terus belajar dan beradaptasi, beliau dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi siswa-siswanya. Baik, ini adalah hasil pemaparan dari saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kami terhadap Pak Adi, dan jawaban yang tadi saya berikan adalah hasil jawaban dari beliau yang saya jelaskan di depan sini. Hanya ini, sekian dari saya, terima kasih.